ketika hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya masalah apapun yang kita hadapi, kita akan selalu merasa tenang daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo mari bersama-sama perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, perbanyak ibadah kepada Allah, hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Insya Allah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang mulia, dirubah yang tadinya susah menjadi senang, yang tadinya senang ditambah menjadikan tambah senang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Peringatan Maulid Nabi Muhammad bukan semata tentang memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, peringatan Maulid Nabi Muhammad selalu mengandung makna dan mengajarkan tentang keteladanan Rasulullah sebagai manusia paling sempurna dan mulia di muka bumi. Dengan mencintai dan meneladani ajaran-ajaran Nabi Muhammad, maka seseorang terutama umat muslim telah melangkah menuju kasih sayang Allah. Kecintaan dan meneladani Rasulullah merupakan salah satu kunci utama untuk menggapai keridaan Allah. Demikian inti tausiah Habib Ridho Barakbah dalam acara Maulud Akbar Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Majelis Roso Menara Sholawat ke-12 dan Hitan Masal di Desa Ruit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat, 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau 27 September 2024 malam. Meski di tengah guyuran hujan, tausiah Habib Ridho Barakbah mampu menghangatkan suasana. Seluruh tamu undangan, termasuk pengunjung dan jemaah yang datang dari berbagai daerah, seperti Kabupaten Kendal, Kudus, Pati, hingga Kabupaten dan Kota Semarang, betah bertahan hingga acara tuntas, jelang tengah malam. Kita ingin menjadikan, istilahnya, pengen menjadikan aktivitas kita itu seakan-akan selalu bersama Rasulullah gitu kan. Itu ulama mengatakan bahwasanya mengajarkan kepada kita sehendaknya harus berusaha jangan sampai kita melakukan suatu hal atau mengambil suatu prinsip dan lain sebagainya kecuali kita pikirkan dulu kira-kira kalau kita melakukan ini Rasulullah ridho apa enggak, Rasulullah senang apa enggak. Oh kalau Rasulullah enggak senang ya sudah enggak usah dilakukan. Oh Rasulullah senang, ya bismillah. Misal contoh kita pengen sodakoh misalkan, wah ini aku sodakoh kira-kira Rasulullah senang enggak? Oh senang, sodakoh silakan. Oh misalkan kira-kira kalau saya sodakoh terus nama saya dicatat dan diumumkan, kira-kira Rasulullah senang apa enggak? Ini tergantung. Kalau misalkan niat kita diumumkannya biar kita terkenal terus kita senang dengan pengumuman tersebut, berarti Rasulullah nggak senang karena kita nggak ikhlas sodakohnya. Tapi kalau kita sudah mau diumumkan mau enggak mau gimana terserah pasrah, yang penting anak nyumbang gitu, sebenarnya saya nyumbang, ya itu berarti Rasulullah senang, silahkan. Nah itulah seperti itu, sehingga kita tidak melangkahkan kaki kita atau melakukan suatu aktivitas kecuali Rasulullah itu senang dengan kita, dengan perlakuan apa ya, dengan prinsip yang telah kita. Karena tidak ada suatu jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah kecuali melalui Rasulullah. Kalau Rasulullah ridho kepada kita, Allah pasti ridho sama kita. Tapi kalau sudah Rasulullah tidak senang sama kita, benci sama kita, ya pasti Allah nggak senang juga sama kita. Karena Allah sama Rasul ini semuanya saling berhubungan, tidak bisa dipisah. Kan dalam Al-Quran sering kita dengar, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau umatmu kalian itu semuanya mengaku cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Allah, ingin dapat ridhonya Allah, ingin dapat rahmatnya Allah, ya ikut kanjeng Nabi, ikut Nabi Muhammad. Dalam aktivitas keseharian, ya sebenarnya dalam syariat itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad bagaimana adab-adab, tata cara dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semua sudah diajarkan oleh Nabi. Bagaimana caranya agar kita itu bisa mengikuti Nabi Muhammad dalam keseharian kita? Ya hendaknya kita mempelajari, ngaji. Ada satu kitab itu yang dinamakan dengan kitab Bidayatul Hidayah, mungkin banyak yang tahu. Itu kitabnya ya sebenarnya tidak berat buat kita baca, terjemahannya pun juga banyak. Itu Bidayatul Hidayah itu Imam Ghazali mengarang di situ dan mengajarkan bagaimana sih sunnah-sunnah atau ajaran daripada Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi bangun tidur kita yang disunahkan apa, baca yang aktivitas yang kita lakukan pertama kali apa, baca doanya apa saja, terus bagaimana apa harus wudhu dan lain sebagainya. Nanti setelah bangun tidur misalkan dianjurkan untuk sholat sunnah apa, nanti bagaimana itu sampai nanti tidur lagi, itu semua sudah diajarkan. Tinggal kita pelajari aja. Nah, setelah kita pelajari kita praktek.
Pengasuh Majelis Rotib Al-Haddad Sholawat Dalailul Khairat atau Roso Menara Sholawat Demak Ustaz Husni bin Fauzi mengungkapkan rasa syukurnya karena Maulud Akbar bisa tergelar dan bergulir lancar. Ustaz Husni bin Fauzi mengatakan, Maulud Akbar Majelis Roso Menara Sholawat diikhtiarkan sebagai sarana berdakwah di kalangan masyarakat, terutama warga desa setempat, agar senantiasa mencintai dan meneladani ajaran-ajaran Rasulullah. Barusan selesai acara Maulud Akbar di desa Ruwit bersolawat yang sudah berjalan ke-12 kali. Alhamdulillah ya, rintangannya ya gitu, namanya sesuatu yang baik ada aja yang alhamdulillah bisa sampai selesai penuh keberkahan, penuh semuanya lancar, kasih lancar sampai sampean pun bisa hadir yang jauh-jauh, kasihin dukungan buat yang pengunjung khususnya desa setempat dengan hadirnya yang dari jauh-jauh bisa menjadikan orang-orang itu tambah semangat, tambah dikasihkan akal sama Allah untuk berpikir dan sesuai apa yang sudah beliau tadi yang penceramahnya alhamdulillah Habib Ridho Baratbah sebagaimana beliau tadi yang disampaikan, mudah-mudahan bisa masuk sama semua pengunjung khususnya warga desa ini tadi, ke depannya kan tambah semangat dengan kecintaan sama Kanjeng Nabi, itu yang buat nanti bekal di akhir waktu meninggalkan dunia yang fana ini. Di perhelatan ke-12, Maulud Akbar Majelis Roso Menara Sholawat kali ini juga diisi dengan kegiatan hitan massal. Sedikitnya ada 7 anak yang dihitan dan mendapat santunan yang diserahkan oleh mantan Kepala Desa atau Kades Ruwit, Supriyanto. Dari tahun ke tahun, panggung sholawat ini rutin tergelar saban Jumat malam Sabtu terakhir di bulan Maulid atau Rabiul Awal, di titik lokasi di seputar Menara Sholawat, Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Demak. Sebelumnya jelang pelaksanaan Maulud Akbar, rutin diawali pembacaan Hadroh Basaudan, Selasa 24 September 2024 sore. Kemudian, di hari Jumat 27 September 2024, Hataman Quran dan dilanjut ziarah ke makam Al-Walidah Wardah binti Hamid bin Said Zakin, ibunda Ustaz Husni bin Fauzi, selepas sholat Jumat. Pengasuh Majelis Roso Menara Sholawat Ustaz Husni bin Fauzi selalu memimpin sendiri seluruh rangkaian acara. Mulai dari doa pembuka, pembacaan tahlil, bersholawat, hingga dipuncaki dengan tausiah Habib Ridho Baratbah yang sekaligus membacakan doa penutup. حبيبك المحبوب محبه كما يرضي ويرضي حبيبين وزدنا محبة فيه اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في عمر وسعادة وسعة في رزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعافية للإسلام من عذاب المشرك الجنة وارزقنا نظره إلى وجهك الكريم اللهم إنا نعوذ بك من هم الحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يا غني حميد يا مبدي معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن مصادق وعن معصيتك وفضلك عن سواك اللهم أنت ربنا وأنت حسبنا وأنت ربنا وأنت حسبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا واشف كروبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وارفع درجاتنا وحملنا الناس الحال يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مرضا إلا شفيته ولا عسرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك في رضا ولا نفي الصلاة إلا قضيتها وأسرتها برحمتك الرحمن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل علينا من رحمنا ما يخفى ولا يرمنا الله ربنا ظلمنا أنفسنا في لم تغفر وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة
في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم ربنا زغرا اللهم قبل هذه الدعوات وعجب الإجابة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم تقبل هذه الزيارة وعجل لنا بالبشارة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.